Oh, ngerekam video kemana ada gandeng? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbandingan antara tiga sistem operasi terpopuler saat ini. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait latar belakang dari pembahasan ini. Jadi, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong lahirnya berbagai sistem operasi yang berperan penting dalam mengelola perangkat keras dan perangkat lunak pada sebuah komputer. Sistem operasi menjadi komponen utama yang menjembatani interaksi antara pengguna dengan perangkat komputer, sehingga keberadaannya sangat krusial dan menentukan performa, efisiensi, serta kenyamanan dalam penggunaan teknologi digital. Lalu di antara banyaknya sistem operasi yang ada, 3 di antaranya menempati posisi teratas dalam hal popularitas dan penggunaan. Yaitu yang pertama ada Microsoft Windows, ada Apple macOS, dan Linux gitu. Ketiganya memiliki basis pengguna yang besar dan karakteristik yang berbeda-beda. Windows dikenal luar biasa sebagai sistem operasi yang user friendly dan kompatibel dengan banyak aplikasi. macOS unggul dalam hal stabilitas dan integrasi ekosistem Apple. Sementara Linux terkenal dengan fleksibilitas serta tingkat keamanan yang tinggi, terutama dalam lingkungan server dan pengembangan. Langsung saja ke pembahasan ya. Yang pertama ada sistem operasi Windows. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian sistem operasi Windows. Apa itu sistem operasi Windows? Sistem operasi Windows adalah serangkaian sistem operasi berbasis antarmuka grafis yang dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi ini mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Windows memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan jendela, icon, dan menu yang ramah pengguna. Selanjutnya di sini ada sejarah singkat sistem operasi Windows. Jadi itu saya skip aja ya, karena di sini tinggal dibaca aja ya guys. Lalu selanjutnya ada fungsi sistem operasi Windows. Ada beberapa fungsi dari sistem operasi Windows, diantaranya adalah yang pertama ada manajemen perangkat keras, ada manajemen file, ada juga menjalankan perangkat lunak, antarmuka pengguna grafis atau GUI, keamanan dan jaringan. Selanjutnya ada kelebihan sistem operasi Windows. Apa sih kelebihan dari sistem operasi ini? Yang pertama dari segi kompatibilitas. Sistem operasi ini mendukung berbagai macam perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk aplikasi pihak ketiga. Yang kedua, antarmuka pengguna. Ramah pengguna dengan elemen grafis yang intuitif dan mudah dipahami. Selanjutnya, kelebihan dari sistem operasi ini yaitu dukungan dan pembaruan. Mendapat dukungan teknis dari Microsoft serta pembaruan keamanan dan fitur secara berkala. Selanjutnya ada ekosistem aplikasi, yaitu menyediakan berbagai aplikasi produktivitas, hiburan, dan bisnis yang luas. Yang terakhir ada multitasking. Jadi kelebihan dari sistem operasi ini yang terakhir adalah multitasking, yaitu mampu menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan dengan efisien. Nah, itu beberapa kelebihan dari sistem operasi Windows. Lalu apa sih kekurangan dari sistem operasi ini? Di antaranya yang pertama, kekurangannya itu dari segi keamanan. Yang dimaksud kekurangan dari segi keamanan di sini, sistem operasi ini lebih rentan terhadap serangan malware dan virus dibandingkan dengan beberapa sistem operasi lain. Selanjutnya kekurangannya dari segi biaya. Sistem operasi ini memerlukan biaya lisensi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa sistem operasi open source lainnya. Selanjutnya kekurangannya adalah kinerja pada perangkat lama. Versi terbaru Windows mungkin tidak berjalan optimal pada perangkat keras yang lebih tua. Jadi sistem operasi Windows yang terbaru itu hanya berjalan di perangkat keras yang terkini gitu. Selanjutnya kekurangan dari sistem operasi ini yaitu bloatware. Apa sih bloatware? Yaitu sistem operasi ini seringkali datang dengan perangkat lunak tambahan yang tidak diperlukan yang dapat memperlambat sistem. Yang terakhir,
Yang terakhir, kekurangan dari sistem operasi ini adalah masalah kompatibilitas. Pembaruan besar terkadang dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dengan perangkat keras atau perangkat lunak tertentu. Nah, itu terkait pembahasan terkait sistem operasi Windows ya. Terus yang selanjutnya adalah sistem operasi macOS. Apa sih sistem operasi macOS? Sistem operasi macOS adalah atau umumnya lebih dikenal dengan sebutan macOS, merupakan salah satu sistem GUI atau Graphical User Interface pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini telah dikembangkan sejak tahun 1984 sebagai versi macOS klasik di tahun 2001. Apple juga merilis versi macOS X yang kemudian dilanjut dengan versi OS X hingga yang terbaru saat ini adalah macOS Big Sur. Sistem operasi ini hanya tersedia untuk perangkat Macintosh. Nah, itu adalah pengertian singkat dari sistem operasi macOS. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan macOS. Nah, di sini terkait sejarah tinggal dibaca aja ya. Saya skip aja. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari sistem operasi macOS. Di sini ada beberapa kelebihan dari sistem operasi macOS, di antaranya mudah digunakan. Sistem operasi ini mudah digunakan dikarenakan macOS menyediakan tampilan yang bersih dan sederhana, glossy dan modern. Maka tidak heran jika banyak pengguna merasa dimudahkan dalam mengoperasikan perangkat. macOS bahkan banyak yang beranggapan jika macOS ini juga cocok untuk grafik desain dan multimedia. Selanjutnya, kelebihannya adalah tersedia software gratis untuk menunjang produktivitas. Nah, terus di sini ada mendukung kompatibilitas dengan Windows. Nah, itu kelebihannya. Terus juga perlindungan privasi dan keamanan yang kuat. Nah, sistem ini dibandingkan dengan sistem Windows yang tadi. Jadi, kelebihannya dari sistem operasi macOS adalah perlindungan privasi dan keamanan yang kuat. Karena aktivitas apa saja yang pengguna lakukan pada perangkat Mac akan dilindungi oleh fitur privasi dan keamanan yang kuat. Misalnya, seperti menjalankan software dengan aman, melindungi data, hingga membuat pengguna merasa nyaman ketika mengakses situs web browser. Nah, selanjutnya kelebihannya adalah terintegrasi dengan produk Apple lainnya, sehingga produk Apple dan layanannya terintegrasi sepenuhnya sehingga menciptakan satu ekosistem, misalnya seperti iPhone atau iPad telah terintegrasi dengan komputer Mac, di mana pengguna dapat mencadangkan atau memecahkan masalah dan mengelola file yang diinstal pada perangkat iOS. Nah, yang terakhir adalah customer support yang handal. Dengan kata lain, pengguna Mac mendapatkan respon yang lebih baik dari tim pendukungnya dibandingkan dengan sistem operasi lain. Nah, itu beberapa kelebihan dari sistem operasi ini ya. Terus selanjutnya adalah kekurangan dari sistem operasi ini. Apa sih kekurangan dari sistem operasi macOS? Yang pertama, harganya yang sangat mahal. Jadi sistem operasi macOS adalah sistem operasi yang dibuat dan dirancang khusus untuk perangkat Mac. Jadi satu-satunya cara untuk menggunakan macOS adalah dengan membeli MacBook atau iMac. Terlebih lagi untuk membeli perangkat tersebut sangatlah mahal jika dibandingkan dengan perangkat Windows. Nah, selanjutnya kekurangannya apa selanjutnya, yaitu ketersediaan software yang terbatas. Bukan rahasia umum lagi apabila macOS hanya memiliki sedikit dukungan dari developer dibandingkan dengan sistem operasi Windows. Selanjutnya, kekurangannya adalah tidak ada penyesuaian perangkat keras. Nah, yang terakhir adalah kurang cocoknya untuk menjalankan game. Jadi sistem operasi ini kurang cocok kalau untuk digunakan untuk bermain game. Nah, barusan adalah penjelasan singkat terkait sistem operasi macOS. Yang terakhir adalah sistem operasi Linux. Apa sih sistem operasi Linux? Sistem operasi Linux secara teknis adalah sistem operasi berbasis kernel Linux yang bersifat open source. Operasi sistem ini digunakan untuk berbagai keperluan komputasi, mulai dari penggunaan pribadi hingga fasilitas server skala besar. Pentingnya operasi sistem Linux terletak pada kemampuannya untuk menawarkan kontrol penuh atas pengaturan sistem dan keamanan yang lebih ketat. Sistem ini sangat dihargai karena fleksibilitas dan stabilitas yang tidak mudah terganggu oleh serangan malware. Nah,
Lalu selanjutnya di sini ada beberapa jenis sistem operasi Linux. Di antaranya ada Ubuntu, ada Debian, terus ada Red Hat, ada Fedora, CentOS, Linux Mint, Arch Linux, dan berbagai macam lainnya. Di sini tinggal dibaca aja ya guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari sistem operasi Linux. Apa sih kelebihan dari sistem operasi Linux? Yang pertama, kelebihannya adalah open source. Operasi sistem Linux dibangun berdasarkan prinsip open source sehingga memberikan kebebasan akses kepada pengguna untuk memodifikasi dan mendistribusikan ulang. Komunitas aktif berkembang di sekitar Linux memungkinkan adanya inovasi kontinu. Nah, yang pertama itu kelebihannya, yang pertama itu open source. Yang kedua, kebal malware. Keunggulan lain dari sistem operasi ini adalah tingkat resistensinya terhadap malware yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Jadi tingkat keamanannya itu lebih tinggi daripada sistem operasi yang sebelumnya saya jelaskan. Terus yang ketiga, kelebihannya adalah hematnya biaya. Linux merupakan salah satu solusi IT hemat biaya karena tidak perlu membayar lisensi pengguna. Implementasi sistem ini di lingkungan kerja memungkinkan penghematan besar dalam anggaran IT. Bagi organisasi yang mencari solusi efisien, aspek ini menjadi salah satu daya tarik utama Linux. Nah, yang terakhir adalah fleksibilitas. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu fleksibilitasnya. Ya, jadi salah satu unggulan lain dari Linux yang membuatnya disukai banyak pengguna yaitu kemampuan untuk menjalankan sistem di berbagai perangkat keras, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Nah, itu adalah 4 kelebihan dari sistem operasi ini ya. Yang pertama yaitu open source, terus kebal malware, hemat biaya, dan fleksibilitas. Nah, terus di sini terkait kekurangan sistem operasi ini. Apa sih kekurangan dari sistem operasi Linux? Yang pertama adalah tampilan interface yang rumit. Nah, salah satu kekurangan dari sistem operasi ini adalah beberapa distribusinya menawarkan antarmuka yang kurang ramah bagi pengguna baru. Standar penggunaan command line yang lebih dominan dapat menyulitkan pengguna yang terbiasa dengan antarmuka grafis sepenuhnya. Lalu selanjutnya adalah keterbatasan game. Keterbatasan dalam dunia gaming adalah salah satu kelemahan yang paling nyata dari Linux. Banyak game populer tidak mendukung sistem operasi ini, membuatnya kurang diminati oleh para gamer. Terus selanjutnya kekurangannya adalah tidak semua distribusi sama. Ketidakkonsistenan antara berbagai distribusi menjadi tantangan lain bagi pengguna. Setiap distribusi Linux mungkin memiliki perbedaan dalam hal paket manajemen, dukungan, dan fitur-fitur bawaan. Nah, mungkin itu tiga kekurangan dari sistem operasi ini. Yang pertama, tampilan interface yang rumit, terus keterbatasan game, yang terakhir tidak semua distribusi sama. Nah, itu adalah penjelasan dari 3 perbandingan sistem operasi Linux yang paling populer saat ini. Lalu sistem operasi yang saya pilih dari ketiga sistem operasi yang sudah saya jelaskan adalah sistem operasi Windows. Kenapa? Karena sistem operasi Windows menurut saya sistem operasi ini adalah sistem operasi yang paling mudah digunakan dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Dan juga sistem operasi ini adalah satu-satunya sistem operasi yang bisa multitasking. Ya, walaupun sistem operasi ini memerlukan biaya lisensi yang lebih tinggi dan lebih rentan terhadap serangan malware dan virus dibandingkan dengan sistem operasi lainnya. Nah, mungkin dicukupkan sekian terkait penjelasan perbandingan dari tiga sistem operasi yang paling populer saat ini. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.